Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiko Putra Adi Rahman, NIM 2211093035, jurusan Teknik Elektro, Prodi D4 Teknologi Rekayasa Instalasi Listrik. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang persamaan garis siku. Persamaan garis lurus adalah jika diketahui satu titik dalam kurung X1 Y1 dan gradian M, maka persamaan garisnya adalah Y kurang Y1 sama dengan M dalam kurung X kurang X1. Jika diketahui dua titik dalam kurung X1 Y1 dan X2 Y2, maka persamaan garisnya adalah Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Perhatikan gambar grafik fungsi Y sama dengan F dalam kurung X berikut. Gradien garis singgung kurva Y sama dengan F dalam kurung X di titik A. F dalam kurung A adalah M sama dengan DY per DX dalam kurung A sama dengan F absen A. Persamaan garis singgung kurva di titik A. F dalam kurung A adalah Y kurang Y1 sama dengan M dalam kurung X kurang Y1 Y kurang F dalam kurung A sama dengan F absen A dalam kurung X kurang A. Jika diperlukan, kita juga dapat mencari garis normal di A, F dalam kurung A dan didefinisikan garis yang melalui A, F dalam kurung A dan tegak lurus terhadap garis singgung di titik A, F dalam kurung A, sehingga kemiringan garis normal sama dengan min 1 per kemiringan garis singgung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang nilai maksimum dan nilai minimum. Suatu nilai dikatakan nilai ekstrim apabila nilai tersebut merupakan nilai maksimum atau minimum. Nilai ekstrim terjadi pada titik kritis. Titik kritis adalah titik dalam daerah asal suatu fungsi, yaitu titik ujung selang, titik stasioner, titik balik, dan titik singular. Titik ujung selang adalah batas dari sebuah daerah asal suatu fungsi selang tertutup. Titik stasioner adalah titik yang membuat turunan pertama dari suatu fungsi sama dengan 0. Sedangkan titik singular adalah titik yang membuat turunan pertama dari suatu fungsi tidak ada nilainya. Jadi, nilai-nilai ekstrem terjadi pada titik kritis. Cara mencari titik kritis pada turunan yaitu dengan melihat titik ujung selang tertutup, titik stasioner, dan titik singular. Selanjutnya, saya akan memberikan beberapa contoh soal yang berkaitan dengan persamaan garis singgung kurva dan maksimum atau minimum yang berhubungan dengan kelistrikan. Contoh soalnya adalah 1. Besar muatan yang mengalir dalam suatu waktu pada sebuah pengantar dinyatakan dalam T sama dengan 10 jos T, di mana Q dalam mikrokolom dan T dalam sekon. Jika kuat arus listrik dinyatakan sebagai besar kuat arus listrik yang mengalir tiap satuan waktu, maka kuat arus listrik maksimumnya adalah Q titik. Saya akan menjawab pertanyaan di atas. Diketahui IT sama dengan 10 cos IT. IT sama dengan D dikali Q T per DT. Ditanya I maksimum. Jawab IT sama dengan D per DT. IT sama dengan 10 dikali sin T. IT sama dengan 5 pi sin PT. Jadi, dengan demikian nilai terbesar I maksimum sama dengan 5 ampere. Soal yang kedua, tentukan garis singgung jika suatu arus mengalir dengan I sama dengan X
I pangkat 2 dikurang 4 pangkat 3, di mana I menyatakan arus yang mengalir dengan satuan ampere dan V menyatakan tegangan dengan satuan volt yang melalui titik 2,8 memotong sumbu Y pada titik. Saya akan menjawab pertanyaan di atas. Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 4 pangkat 3. Y absen sama dengan 3 dikali X2 dikurang 4 dikali 2X. Y absen sama dengan 6X dikali X2 dikurang 4. Jadi M gradiennya adalah Y absen dikali 2 sama dengan 6 dikali 2 dikali 2 pangkat 2 dikurang 4 sama dengan 12 dikali 4 dikurang 4 sama dengan 12. Maka garis singgungnya sama dengan Y dikurang Y absen sama dengan M dikali X dikurang X1. Y dikurang 8 sama dengan 12 dikali X dikurang 2. Y sama dengan 12X dikurang 24 ditambah 8 sama dengan 12X dikurang 16. Y sama dengan 0. Y sama dengan 12X dikurang 16 sama dengan 12 dikali 0 dikurang 16 sama dengan min 16. Selanjutnya soal nomor 3. Besar muatan yang mengalir dalam suatu waktu pada sebuah pengantar dinyatakan dalam T sama dengan 20 cos T, di mana Q dalam mikrokolom dan T dalam sekon. Jika kuat arus listrik dinyatakan sebagai besar kuat arus listrik yang mengalir tiap satuan waktu, maka kuat arus listrik maksimumnya adalah titik-titik. Saya akan menjawab pertanyaan di atas. Diketahui T sama dengan 20 cos PT. IT sama dengan D dikali Q T per dt. Ditanya I maksimum titik-titik. Jawab IT sama dengan D per dt 20 cos IT. IT sama dengan 20 sin IT. IT sama dengan 10 sin IT. Jadi dengan demikian nilai terbesar I maksimum sama dengan 10 ampere. Selanjutnya soal nomor 4. Sebuah muatan yang mengalir dalam suatu waktu pada sebuah pengantar dinyatakan dalam T sama dengan 30 cos T, di mana Q dalam mikrokolom dan T dalam sekon. Jika kuat arus listrik dinyatakan sebagai besar kuat arus listrik yang mengalir tiap satuan waktu, maka kuat arus listrik maksimumnya adalah titik-titik. Saya akan menjawab pertanyaan di atas. Diketahui T sama dengan 30 cos T. IT sama dengan D dikali Q T per dt. Ditanya I maksimum sama dengan titik. Jawab IT sama dengan D per dt 30 cos T. IT sama dengan 30 pi sin pt. IT sama dengan 15 pi sin pt. Jadi dengan demikian nilai terbesar I maksimum sama dengan 15 ampere.